Mas sebenarnya itu aku itu dulu uh, pernah tinggal di sini di tahun 90 berapa gitu kan, dan ternyata dia itu mati dibunuh. Karena dia itu tempatnya ada di sini, di belakang sini. Oke. Itu yang pertama kali aku temuin juga. Beliau ini suka sama air. Oh. Jadi beliau di sumur. Terus itu beliau ini lama di situ katanya. Selain kejadian internal yang dialami oleh pemilik kedai kopi yang pertama, kami di sini masih memiliki satu kisah lagi yang juga cukup menarik untuk dibahas. Sebagai akibat menjamurnya kedai kopi di Yogyakarta, persaingan usahanya pun juga diwarnai oleh hal-hal yang tidak sehat, seperti kirim-mengirim ilmu hitam oleh sang kompetitor. Lalu bagaimana hal ini dapat terjadi? Tanpa menunggu lama, kami langsung saja mendatangi salah satu barista dari kedai kopi yang mengalami kejadian tersebut. Baik, kali ini kita ditemani Mas Edgar selaku barista yang mengalami sendiri kejadian-kejadian aneh. Halo Mas Edgar. Halo. Kalau boleh nih, diceritakan sedikit mengenai apa sih kejadian-kejadian aneh? Selama aku ngebar. Mungkin aku dulu pernah ngebar di suatu coffee shop, dimana ya menurutku itu hal yang gimana ya, selama aku ngebar pun aku juga belum pernah ada kejadian kayak gitu. Jadi kayak pertamanya itu yang paling kelihatan sih ya, yang paling aku rasain itu dimana coffee shop itu tiba-tiba sepi dalam artian nggak masuk akal lah. Bener-bener nggak ada sama sekali. Iya, gitu ya. walaupun contoh gini, kalau coffee shop baru kan jelas mungkin awal-awal sepi maklum lah. Tapi ini beda dengan dalam artian sepinya tuh sama kayak ya benar-benar sepi tanpa kayak ada sesuatu gitu loh. Jadi memang Oke. rasa sepi yang berbeda ya, antara kayak misalkan kita baru ada usaha baru kan sepi karena mungkin nggak banyak orang tahu, itu wajar, tapi Iya. ini sepinya rasanya beda gitu ya. Iya, rasanya beda. Juga ada kejadian-kejadian yang nggak masuk akal lah gitu lah. Di luar nalar. Di luar nalar, nalar, nggak ya. masuk akal ya. Iya. Oke, kejadian-kejadian ini nih kalau sebenarnya makanya kalau sepi kan usaha namanya baru buka pasti sepi. Nah, tempat yang saat itu tuh memang tempatnya baru buka atau memang sudah lama berjalan? Kalau hitungannya itu coffee shop baru. Oke. Tapi dalam artian kejadian ini terjadinya bukan waktu awal-awal. Jadi Oh. sudah pertengahan kita berjalan. Jadi itu dimana kalau misalnya coffee shop itu dilihat selama saya ngebar pun juga itu malah ada di masa-masa rame-ramenya. Oh. Tapi itu malah dia balik pas turun. Dan malah turun banget gitu. Artinya Mas Edgar sudah ada penilaian, sudah ada kejadian sebelumnya bahwa keramaiannya, tingkat keramaian seperti apa, tahu-tahu ini sepinya yang aneh banget gitu ya, Ya, makanya betul. bisa jadi aneh banget. Transisi dari, mohon maaf kan sekarang kita memang kondisinya COVID ya, Ya, apa betul. mungkin transisi dari sebelum COVID ini pas buka, pas COVID gitu, atau pertengahan ini pas COVID seperti itu? Enggak, jadi mungkin waktu COVID, setelah COVID udah mulai mereda, awal-awal new normal itu tuh coffee shop kan buka. Ya. Kita juga termasuk yang buka ini. Oke. Kita termasuk buka, dimana coffee shop yang lain sudah mulai naik. Awal mulanya, maksudnya kan tadi Mas Edgar kan bilang di awal tuh aman-aman aja, tapi di pertengahan tuh rasanya ada sesuatu yang berbeda, sepinya berbeda. Nah, bisa nggak diceritakan awal mula sepinya tuh kenapa gitu? Kalau menurut Mas Edgar sendiri ya, karena Mas Edgar kan mengikuti proses dari awal. Nah, itu ada faktor apa tuh kira-kira tuh? Kalau yang sepi itu, kalau sepi banget itu sebenarnya dari awal mulanya itu mungkin karena hujan itu loh ya. Jadi kita masih berpikiran masih hujan itu. Terus ada mungkin karena kejadian Mas. Lebih ke kejadian. Ini titiknya berarti di mana Ya. rasa ini kok di luar logika Aku gitu juga ya? merasa kurang enak tuh kan. Waktu ada general cleaning, ownernya kita tuh menemukan burung mati dan terbungkus kain putih. Aku nggak lihat secara
lihat real gitu nggak lihat, cuma saat tiba-tiba aku lihat burung mati tapi mati, oh ya udah. Itu owner ya? Iya, aku cuma mati. Iya. Ownernya belum bilang kalau terbungkus air putih. Saat sudah mulai kok sepi, makin sepi, ownernya bilang, apa gara-gara aku nemu burung mati itu ya? Oh, kan cuma burung mati, tapi dibungkus kain putih lah. Dibungkus kain putih, lah aku kan nggak lihat. Soalnya apa ya bisa? Iya, Ya yang apa? Jadi kayak Di gitu. mana? Di mana? Burung mati ini ditemukan di mana? Di halaman. Di halaman usahanya atau Iya. mungkin rumah? halaman kafe. Oh, Halaman kafe. oke. Tapi yang menemukan kebetulan ownernya itu dilempar ke dalam. Kalau di luar mungkin, tapi yang nggak masuk akal juga sih dibungkus kayak putih. Ya, Tapi kalau saat itu diapakan? langsung dibuang. Oke. Langsung masukin trash bag, buang. Tapi sempat dibuka, artinya karena tahu ada burung mati di dalam itu ya. Apa ini urusan itu? Dicek tadi ya. Kalau secara logika burung tiba-tiba mati. Burung kan mati kan ya wajar aja ya, maksudnya ada Mau mati. pakai kain dulu kan. Iya, tapi kalau kainnya itu loh nggak masuk akal. Iya, Dibungkus iya, dan ada di dalam lingkungan. Oke. Itu sih. Makanya saat awal itu mulai curiga, nggak enak, terus customer juga kok rasanya beda gitu loh. Customer yang datang ke sini tuh kan lihat pulang. Oh, sorry, lihat pulang dalam artian baru datang, Iya. cuma dari kafe terus pulang gitu. Lihat sini pulang. Padahal di sini juga ya ada beberapa orang, Ada beberapa customer juga. Ya, ada beberapa customer itu ya pulang sore itu. Itu maksudnya tahu seperti itu tuh ada yang menyampaikan atau gimana mas? Atau Kalau ada yang yang customer itu kan Oh. aku lihat sendiri. Betul lihat di shift ya. Ya, aku kebetulan Oke. lihat sendiri. Jadi giliran resep mana kok nggak ada, pulang satu tukang parkirnya. Diam aja, nggak apa-apa sama tukang parkirnya. Nggak apa-apa mas, pergi aja gitu. Bilang sama tukang parkirnya. Jadi itu pertamanya itu kenapa kok bisa gitu loh, biasanya kan ya paling nggak lihat sekitar apa nanya dulu gitu. Terus yang kedua juga kebetulan pas aku nge-shift di situ ada Mana sama temanku, kita cuma bertiga. Nah di situ tuh kita nunggu kondisi habis hujan sih, hujan. Tapi kan biasanya kalau hujannya sampai jam 7 itu udah males keluar. Ya, Nah, hujannya itu masih sore jam 4 itu udah berhenti gitu. Jam 4 itu udah berhenti. Terus kok kita masih udah anak-anak pada main lah. Kita nunggu sampai jam 9 itu nggak ada, jam 10 nggak ada. Kita bertiga jadi di luar duduk gitu. Nunggu sampai kenapa kok nggak ada? satu orang pun nggak ada yang datang maksudnya? Nggak ada sama sekali. Bahkan mampir berhenti nanya juga nggak ada? Nggak ada. Itu juga kondisi udah 2 hari atau 3 hari sepi saat aku udah 3 sepi dalam artian sepi cuma ya 20 pun nggak sampai jari bilang gitu. Nah terus akhirnya saat itu sepi, pagi besoknya ada laporan dari ownernya bilang, kamu tahu nggak kemarin tuh temenku bilang kalau kok coffee shopnya tutup. Padahal jelas-jelas malam itu aku di luar bertiga, kondisi buka gitu loh. Dan pada saat itu memang shift dan itu Iya, open ya. Aku lewat, aku berhenti di depan. Berhenti di depan, dan di depannya kita nggak lihat sih dia berhenti gitu. Tapi dia berhenti di depan. Dan pertamanya lewat terus balik, terus bilang ngabarin temennya kalau tutup. Jadi akhirnya sudah aman. Dari itu makin curiga. Oke. Lalu kecurigaan itu kan maksudnya satu tim pasti merasa ada yang nggak benar nih ya kan, Ya. termasuk si owner juga kan. Iya. Nah itu ada nggak maksudnya kalian tuh akhirnya ngobrol bahwa mungkin dari Mas Ridar sendiri nyampein ke owner, Mas ini atau Mbak ini ada yang nggak benar nih. Itu Iya. atau owner sudah menyadari duluan Iya, atau gimana? aku mulai rasa ini ada sesuatu yang berkaitan dengan hal itu. Mungkin karena saat aku duduk di depan itu berdua, ini ada orang berdua, terus di seberang dari cafe shop itu ada lahan kan, lahan kebun lah. Nah di situ tuh kayak melihat sosok yang malah ketawa dalam artian ini kayak bentuknya cuma wajah aja gitu, putus putih-putih di atas itu antara pohon-pohon.
ini apa, aku bilang ini apa, ketawa gitu, kelihatan ketawa gitu. Gitu. Ini pada saat lagi nge-shift? Ya, nge-shift kan kondisi sepi kan, sepi, jadi aku santai-santai lah sama temen di luar, merokok di luar, sambil nunggu lah. Kok ada yang liatin? Pertamanya aku, apa ya? Itu apa ya? Mana? Itu loh yang senyum, nggak ada. Senyum yang antara dia ngetawain atau gimana, aku nggak tahu. Aku kayak kelihatan. Atau itu bayangan gitu, bayangan dari awan gitu kan ya, malam kan tetap gitu. Tapi enggak kelihatan awan gitu, nggak ada cahaya bulannya juga enggak gitu. Nah, tapi senyum gitu. Apa itu ya? Terus akhirnya aku cerita sama owner gitu. Terus nah setelah itu, tapi kan itu beda tempat kan, namanya setelah itu ownernya mencoba mencari tahu, cari tahu itu, dan dia juga sempat cerita kalau dia tuh mimpi ketemu sama sosok wanita. Oh, ini owner cerita? Ya, oke. Setelah kejadian itu, aku cerita itu, terus dia, aku juga pernah mimpi ketemu cewek di mimpinya itu. Tapi aku nggak tahu bentuknya kayak apa. Cuman ketemu cewek, kenalan. Dia bilang, aku lihat kamu, pertama lihat kamu, terus disuruh. Kata ownernya, cewek itu mah seneng sama owner. Dan itu juga kurang tahu aku. Itu dalam mimpi? Iya, dalam mimpi itu. Jadi ownernya cerita, saya itu kok kenapa ya? Coba cari tahu apa. Terus aku langsung berpikiran aja gitu, karena aku punya apa namanya, cerita dengan cerita itu ada usaha yang pakai klundek. Oke. Apa tuh dipasangin apa ya? Dipasangin aja dinakalin sama orang gitu ya. Tapi siapa? Tanya. Nah, pertamanya cari tahu dulu, dengan artian keliling kita sama dari kompetitor yang lain lah, supaya mereka normal aja gitu. Normal dalam artian apa nih? Yang ini ada customer datang. Oh, operasional terjalan, Iya, customer tetap tetap jalan, datang. ada walaupun nggak rame atau tapi ada. Sedangkan kita benar-benar nol nggak ada. Pernah juga satu, pernah nol, pernah. Maksudnya pembuktian bahwa memang ini dinakalin adalah pertama dengan survei sekitar dulu ya, mengecek dulu kalau mungkin jangan-jangan memang area sini sepi, tapi ternyata yang sekitar itu malah tetap terisi ramai. Betul. Hanya tempat yang tempat coffee shop yang sedang Mas Edgar saat itu bekerja itu malah sepi, dedet, nggak ada orang gitu ya. Dan juga narik dari awal sih. Kenapa bisa sepi? Kan aku dari awal buka ya. Narik dari awal sepi, normal lah. Terus habis itu naik. Covid sepi kan ya, turun. Sempat tutup, akhirnya ini normal, kita mulai buka lagi pelan-pelan. Sepi. Harusnya sempat naik itu, ya sama sesuai kayak kompetitor yang lain, coffee lain juga naik. Lama-lama tanpa tiba-tiba lah, dan dibarengi sama musim hujan. Dibarengi musim hujan, tapi saat musim hujannya udah stop, kita tetap sepi. Nah, pada saat itu mencoba menarik secara logis juga ya kan? Ya. Secara logis, kan nggak mungkin mikir yang aneh-aneh dulu. Secara logis, kemudian pada akhirnya Mas Edgar cerita ke owner ini tuh sepi, ini ada yang nggak beres. Ya. Nah, lalu owner ini ngasih solusi nggak? Maksudnya itu juga usahanya dia juga gitu. Ya ownernya otomatis kenapa ya bingung, karena dalam artian ya lumayan aja dalam jangka waktu berapa lama itu, sebulan lebih itu kan otomatis nurunin revenue juga. Orang bingung gitu. Yang operasional takut nggak tutup gitu dan sebagainya, kita juga mungkin pelaku usaha. Terus cerita ke owner akhirnya menyadari bahwa ini ada yang nggak beres. Terus cari jalan keluarnya nggak dari seperti ini? Ya. Kalau memang maksudnya ini memang ternyata dinakali gitu kan? Apakah memang di pembuktian lagi atau gimana? Ya, karena itu kita curiga gini, kita juga pikir negatif thinking seperti itu, ada hal-hal lain lah dinakalin, kita coba lah cari tahu ke satu orang yang kemudian kita bilang orang pintar lah, pintar. Orang pintar ini dalam artian setelah owner menemui orang pintar ini terkait dengan masalah yang ada di coffee shopnya itu, ada nggak solusinya? Terus kemudian setelah owner menemui orang pintar ini, apakah
sudah berjalan seperti normal atau malah bertambah runyam atau ini seperti apa nih? Untuk yang pertama ini ya biasalah kalau orang pintar itu kan pakai ada syarat-syaratnya, syarat-syarat lupa lah air, disiram air, ya dilakuin sama ownernya itu dilakuin sesuai itu, tapi hasilnya nihil. Oke. Nihil itu artinya tetap sepi. Tetap ya naik pun sehari 2 hari turun lagi, Oh. turun lagi dalam artian balik lagi. Berarti dirasa kurang Satu. efektif. Iya, sama kayak sesaat aja. Oke. Terus kita juga sempat berpikir lucu juga gitu. Apa karena kan biasanya kayak gitu ada yang minta mahar lah gitu. Oke. Apa karena maharnya dikit Pak ya? Tahu, coba lah cari tahu. Oke. Kebetulan juga ada teman dari owner yang bisa gitu. Dia datang, katanya ada gitu. Aku juga mikir. Terus sempat datang juga temennya. Mereka di sini kayak apa sih? Kayak kegiatan yang yang hal-hal seperti itu juga. Di sini aku pas nge-sim itu kenapa harus kayak dimasukin cari mediasi lah gitu. Mediasi gitu ada mediasi. Kenapa harus sampai mediasi kayak gitu dan keluar masuk gitu lalu. Ini orang-orang pintar yang lain ya, melakukan mediasi ya. Iya, ada orang lain. Kebetulan tuh masih temennya. Karena yang pertama ada berhasil, Ya, masih akhirnya temennya itu temennya dari ownernya itu terus dia coba datang sini pertama sendiri, dia bilang cerita gini dikasih ini ya sama lah syarat-syarat gitu. Terus setelah itu pas aku datang aku nge-save dia datang terus sama temennya lagi. Nah kira ya nggak ngapa-ngapain ya, ternyata itu temennya ownernya itu mereka terus ada ownernya juga sih waktu di situ dia masih di sekitar coffee shop usaha itu dia mediasi lah mungkin lah ditanyain gitu. Aku ngeliatin emang kayak gitu nggak setahu dan nggak ada sama setelah itu nggak ada hasilnya. tetap nggak Iya. pengaruh apa. Apakah pada saat itu tuh ada permintaan atau berhasil apa tidak sebenarnya mediasinya itu? Kalau saat Kurang itu. tahu. Nggak- Aku juga nggak dengerin. Aku ditahu. Ayo sini kamu jadi mediator. Kamu yang jadi orangnya yang dimasukin. Nggak mau aku kayak gitu, nggak mau gitu loh. Aku nggak berani ngapain. Tapi setelah itu dilakukan lagi syarat-syarat misalnya kayak ngair atau apa tadi yang disebut-sebut. Ada diminta suruh melakukan hal seperti itu lagi? Ada. Dilakukan juga dan Iya. tidak berhasil juga. Dilakukan sudah selama beberapa saat. Terus sempat ya sama lah. Kebuka, rame juga. Terus sepi lagi dan kemudian sepinya tuh lebih banyak frekuensi sepinya daripada ramenya. Oke. Lalu kan berarti otomatis ada beberapa orang pintar itu yang ikut membantu supaya ini jalan ini terang gitu ya. Kurang lebih sampai 3 kali. 3 kali? 3 kali. Ya, Oke. 3 kali dalam artian yang ketiga ini dia juga memberikan saran juga syarat begini. Yang ketiga ini apakah berhasil? Enggak, ya sama Juga. Sama Lakukan juga. syarat, dilakukan tetap naik sebentar terus sepi lagi. Iya, sepi lagi. Sama. Jadi artinya sudah dicari solusi yang bisa dipikirkan saat itu, mencari orang yang pintar yang bisa membantu, tetapi ini tidak menjadi solusi jangka panjang seperti itu Iya, ya. Akhirnya apa yang dilakukan sama owner setelah itu? Puncaknya yang dilakukan owner tuh apa tuh akhirnya? Karena kayak udah 3 kali orang pintar tuh masih nihil gitu Iya. hasilnya. Tuh akhirnya apa nih? Usaha Oke. terakhir mungkin ya yang dilakukan owner. Ya udahlah gimana kita doa. Orang dia juga ujung-ujungnya juga balik ke Tuhan. Terus ya iya sih masuk akal tak gitu, masuk akal. Berarti semuanya berinisiatif untuk doa bersama aja. gitu ya. Apakah doa ini dilakukan sendiri-sendiri apa doa bersama Terus- atau ada khusus doa yang seperti apa? Dipimpin misalnya sama kalau ini. dari yang orang pintar itu ownernya sendiri yang ya masnya sebagai ownernya berdoa lah yang mohon buat usahanya lancar ya. Terus kalau misalnya saya bisa bantu ya nanti saya bantu saya bantu gitu karena saya juga nggak bisa melawan juga gitu. Kalau misalnya nanti kiriman dari sana juga bakal datang lagi katanya entah itu dari mana datang lagi. Kembalikan ke Tuhan Ya, ya. mungkin sesaat aja terus makanya kan bener kayak misalnya sepi, rame gitu. Jadinya kita kembali lagi gitu kan. Kekuatan doa itu yang akhirnya
mengembalikan coffee shop tempat aku kerja dulu itu. Lancar akhirnya. Maksudnya normal. perlahan ada momentum juga yang membuat itu naik lagi lah. Oke. Berarti Karena- memang puncaknya adalah ketika si owner ini disuruh berdoa. Ya, berdoa. Artinya Doa solusi itu. yang ini berdoa, inilah solusinya. Solusinya Ya, berdoa. dan ya nggak langsung kan. Iya, proses juga ya. Begitu. Oke. Akhirnya memang solusi yang paling utama adalah dengan berdoa. Ya, karena tiga orang minta memberikan syarat-syarat segala macam juga Enggak. itu kurang works ya mungkin ya. Hanya sesaat lah. Hanya sesaat ya. Hanya sesaat. Oke, gitu ya sesaat. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Ya, Mas Edgar untuk sama-sama. waktunya. Bisa ceritakan untuk real time ini, mungkin dapat banyak dipelajari juga sama Betul. penonton kita. Terima kasih banyak Mas Edgar. Ya. Tak disangka, dari 2 kisah yang telah kami kuak, ternyata masih juga ada pihak yang menjadikan ilmu spiritual sebagai suatu uji coba dan jalan pintas dalam usaha kedai kopi di kota ini. Lalu, bagaimanakah jika kita menilik dari sudut pandang Mamfe sebagai life and spiritual consultant? Baik, hari ini Mom. Lalu juga kalian perlu tahu ya, dimanapun mom selalu bawa cinta. Lope-lope ya. Cinta. Apa-apa ya. Baik, yang lalu Mom kita yang mampirin, kali ini Mom nemenin kita di sini nih. Gitu. Senang banget, senang banget. Kita nih baru diceritakan teman-teman kita sesama barista, sesama pengusaha kedai kopi nih. Ada hal-hal mengenai yang seperti ditinggalkan di tempat itu, Ya. apakah energi yang tidak baik ya Mom ya, energi Ya. tidak baik yang ditinggalkan di tempat usaha mereka. Ada juga yang berupa kiriman seperti Ya. itu Mom. Artinya persaingan usaha ya Mom ya. Ya, betul. Berarti ketidaksenangan atau persaingan usaha. Ini nih kalau menurut pandangan Mom ini seperti apa Mom? Oke. Jadi gini, misalkan ini yang ditanyakan tadi Christine kan, apa di tempatnya atau bagaimana ya, kadang-kadang tempat itu juga bagian dari suatu keadaan. Misalkan ini dulu tempatnya waktu udah zaman lama kayak gitu ya, ada yang meninggal di situ, atau di sini dibangun sebuah usaha itu, tapi tidak dengan dibawa dengan berkah doa-doa. Nah, hal itu yang akhirnya itu lebih menyatu dan dia akhirnya menimbulkan satu aura atau satu keadaan yang hingga orang itu merasa, aduh kok di situ kayak ada ini, kayak ada itu. Nah itu benar gitu loh. Bukan itu tidak benar. Bahkan ada satu keadaan, misalkan ini anak-anak yang indigo atau orang-orang yang punya kepekaan itu sangat bisa merasakan bahkan melihat kondisi-kondisi itu kayak gitu. Ya bisa jadi Mas Ganteng ini gitu melihat dari mata ya, dari mata batin, wah ini jago nih lihat Dari mata turun ke hati. akhirnya bisa bersinergi, tertuang, dan akhirnya bisa kita lihat ya apa sih kayak apa. Mau malah penasaran dia bisa lihat apa seperti itu. Iya kayak gitu. Jadi bukan tidak mungkin dan bukan tidak ada, itu ada. Itu pasti ada Ya, ya Mom. Berarti memang faktor di mana tempat itu dulunya sebagai tempat apa? Betul. Kalaupun tempat katakanlah dalam tanda kutip tempat pembantaian, terus kemungkinan dibangun sebuah usaha itu Iya. berarti bisa mempengaruhi Sangat bisa mempengaruhi. energi yang ada di sekitar situ ya, Mama? Iya, sangat bisa mempengaruhi sekali ya gitu. Tapi gitu, biasanya orang-orang terus ketika merasa di situ ada sesuatu penglihatan, ada suatu apa yang bisa dirasa, hingga membuat orang itu takut kayak gitu. Sebenarnya itu tidak perlu ditakutkan, karena apa? Kita makhluk tertinggi gitu loh, ciptaan Tuhan yang kita punya nafas ya. Jadi nafas dia dengan nafas kita itu tidak bisa bersentuhan. Itu aja gitu loh. Jadi ketika ada orang yang bisa melihat itu atau merasakan itu, lebih baik ya kalau kita merasa takut ya singkirkan, kita tidak usah mendekat ke satu keadaan itu. Hal seperti itu salah satu antisipasinya juga seperti itu, karena semakin kita takut semakin keadaan itu mendekat sama kita, itu memang betul. Semakin kita menghindari, Ya, itu semakin datang. Semakin datang. Tapi menghindari dengan takut. Tapi kalau Ya. kita menghindari artinya kita ya sudahlah gitu Ya. kan. Iya, Kita iya. mungkin lebih ini
seperti yang lalu Mom kan pernah ngomong bahwa kayak kita tuh tidak mungkin berbenturan langsung. Betul. Mom bilang seperti itu. Terus kalau misalnya memang ada kejadian-kejadian aneh yang dirasakan itu kenapa Mom? Ya karena ada aura, ada kehidupan lain yang mendekat sama kita. Ya itu tadi aura kehidupan yang mendekat sama kita. Contohnya ya di sini juga ada seperti itu. Kita bicara seperti ini di sini ada. Hanya bedanya dia bisa goyangin itu. Coba lihat, bergoyang kan nih kopinya Mom nih bergoyang kayak gitu. Berarti dia bisa menyentuh benda yang tidak punya napas. Tapi sentuh kita dia tidak bisa. Mendekat dengan kita, iya itu yang biasanya orang lain bisa rasa. Nah, Berarti gesekan benda energi mati. gitu ya, ya. benda-benda Yang bisa mati. mereka sentuh benda-benda mati. Betul, tiba-tiba ada melempar suatu benda mati. Oke. Itu betul. Itu memang memang kehidupan lain yang mendekat sama kita yang tidak satu sinergi, tetapi bisa kita lihat, kita rasa, kita bisa pegang. Kalau yang bisa pegang itu hanya orang-orang tertentu ya yang dia punya punya energi yang khusus bisa menyentuh itu. Coba dia sentuh kita tidak bisa. Berarti yang intinya bertalenta jangan juga takut. Iya. Nomor satu jangan takut Ya, ya. Berarti yang bertalenta ini juga masing-masing ya Mom ya, nggak Ya. semuanya artinya orang yang punya talenta tuh semuanya bisa Ya, memegang betul. atau menyentuh atau bahkan berkomunikasi ya Mom Ya, ya. ya, betul. Hal seperti itu. Hmm. Oke. Mungkin memang harus prosesnya seperti itu. Kita harus melewati takut, di mana rasa itu kayak akhirnya kayak capek deh takut, Ya, berani deh ya, gitu ya, kan. ya. Akhirnya seperti itu ya. The power of kepepet. Teman. Ketika kita ada tugas ya kan, tugas Iya. dari kampus ya kan, tapi mendekati deadline kan pasti mau nggak Sistem mau putus kerjain. malam, SKS. Sistem putus malam. Betul. Mom, ini salah satu cerita juga yang kami dengar kan, Ya. berdasarkan kisah nyata juga ya. Ada di suatu kedai kopi, suatu usaha ini dikirimkan dari luar. Berarti persaingan Betul. usaha ya Mom. Ya, Ini ya, kan memang betul. faktor dari persaingan usaha ya Mom. Iya. Ini nih gimana kiat-kiatnya nih Mom seperti ini nih? Oke, jadi kiriman-kiriman Mom tuh paling suka ya dikirim uang, dikirim apa yang enak-enak. Kalau kirimannya yang lain, kayaknya cepet-cepet ada Gojek, ada apa segala macam itu ya itu kiriman. Berarti harusnya kalau dapat kiriman seneng ya Mom? Iya, tapi kiriman yang tanda petik kiriman itu kok mereka selalu mengirimnya itu di jam-jam tertentu, waktu tertentu yang malah dilema gitu. Ketika semua lagi tidur, semua lagi benar-benar aktivitas yang nggak fokus ke suatu kiriman itu ya. Jadi yang nerima siapa juga sebenarnya juga nggak tahu ya. Ada misalnya nih dikirim dilempar beras, atau yang Mom sering dengar itu tanah kuburan seperti itu, terus bunga apa segala macam. Nah itu kirimannya itu kan nggak melalui mungkin bunga bank itu, aduh ya, Iya, benar, lama benar. banget Sama, itu, sama. nggak ada namanya juga mau ngaku itu untuk saya kayak Right. gitu ya. Tapi kalau yang dikirim-kirim seperti itu, nah itu sebenarnya memang ada. Ya. Dulu Mom tidak percaya, tapi Mom percaya sekali bahwa itu ada karena kondisi itu tuh sebenarnya mereka hanya untuk persaingan, dan dia akan melihat ketika saya kirim sesuatu aura yang tidak bagus, saya kirim benda apapun yang bisa mengurangi pangsa pasarnya mereka berkurang atau apa, itu benar ada kayak gitu. Tapi mereka tidak sadarin bahwa keadaan itu sendiri akan menjerumuskan di dirinya sendiri. Akhirnya dia akan punya habit atau ritme dalam berbisnisnya. Dia bisa nutup ini, bukan berarti dia tidak akan menutup yang sana, yang sini. Nah itu sudah untuk di masyarakat kita, untuk hal yang seperti ini sepertinya ini udah mesti ini dikirim. Itu benar. Sebenarnya penangkalnya satu kayak gitu loh. Kembali lagi, Mom pernah bicara pada sebuah usaha yang ada air sama kaca. Itu bagian dari penangkal hal yang seperti itu. Terlepas doa pasti ya, apapun kita juga punya keyakinan, dan dasar yang kuat dari iman kita ya adalah doa dengan keyakinan yang ada. Tetap media air sama media kaca itu bagian dari penangkal. Gitu. Jadi kalau kita melihat ada satu usaha, ada cerminnya, ada ininya, tidak harus cermin besar, tidak harus ada air yang besar, enggak. Jadi kalau kalian bisa lihat kan kebanyakan entah itu di mall, entah itu di mana, enggak perlu pakai air mancur yang besar gitu, tapi keran itu kan air juga, bagian dari air yang bisa di ini. Nah itu bagian dari penangkal kayak gitu.
gitu. Misalkan orang kan nggak tahu, saya mau minta tolong ke siapa ya? Kalau kayak ada yang dikirim begini, ya sudah minta tolong ke diri sendiri kayak gitu. Untuk yang sebagai owner atau sebagai pekerja di situ ya. Tolong tempat usaha itu dengan diri sendiri dengan berdoa. Terlepas kalau memang ada media itu, dua itu, nah itu yang utamanya. Oke. Terus kalau kirim-kiriman dalam tanda kutip itu, apakah selalu ada medianya? Iya, selalu ada medianya. Selalu ada media yang kelihatan dan kelihatan walaupun ketahuannya kadang-kadang itu terlambat ya. Kadang-kadang itu wah itu udah kok ada ini, kok ada itu. Nah, itu biasanya seperti itu. Pasti nemu ya. Iya, pasti nemu. Iya, itu pasti yang ini lagi berberes kok ada ini, kok ada itu. Makanya kan mereka juga mau ngirimnya juga nggak bilang-bilang. Oh iya. Maka dari itu pentingnya suatu usaha itu memang harus rajin general cleaning. Iya. Di samping untuk membersihkan Betul. yang lain juga. Iya. Kalau tempat kita kelihatan bersih kan orang juga Ya, senang. mereka biasanya kan punya waktu untuk mengirim ya, waktu-waktu di lengahnya pegawai di situ atau lengahnya apa. Jadi kalau kita punya sebuah usaha dan kita manage dengan benar, satu kebersihan, yang pertama kebersihan, terus cara kita bersikap atau kita membersihkan segala sesuatunya itu dengan baik dan positif, itu bagian dari menghindari segala hal yang mudah dilempar seperti itu. Berarti solusi utamanya memang satu ya Mom ya, selalu untuk doa. Iya. Tujuannya ke Tuhan dulu ya Mom Iya, ya. iya, Karena iya, pertolongan iya. yang paling Dan permanen ada solusinya. Setiap usaha harus ada satu kata yang penting, yaitu bersih. Bersihkan pikiran, bersihkan hati, bersihkan lingkungan, dan bersihkan apa yang bisa kita sajikan. Nah, itu kata satu bersih itu untuk lingkup bersih itu ajak kerjasama di dalam diri kita. Bersih bukan hanya tulisan bersih aja ya, ajak berkebersihan apapun itu untuk Terapkan dalam hidup kita ya, Mom, ya. kita. Bersihkan orang-orang toksik di sekitar kita. Oh, bersihkan teman-teman yang toksik. Jangan kelihatan. Iya, supaya kita tidak terpengaruh juga kan. Iya. Karena berpikir itu harus selalu positif ya. Iya, kalau namanya mantan tuh udah dibersihkan ya Mom ya. Kalau mantan dilupakan aja. Setelah saya mendengarkan secara langsung dan menyaksikan mediasi hingga mendapatkan jawaban atas kisah ini, saya yang awalnya tidak percaya, akhirnya tidak bisa menutup mata dari adanya hal tersebut. Ikuti terus perjalanan Coven Magazine dan sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.